Hai hai hai, senang sekali kembali bertemu dengan saya, Advent Lestari Naibaho, guru IPA di SMP Negeri 2 Pangururan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua yang di sini. Salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Hmm, apa sih sistem ekskresi itu? Bagaimana sih prosesnya? Apa sih yang terlibat atau organ-organ apa yang terlibat dalam sistem ekskresi itu? Yuk, kita cari tahu bersama-sama di sini. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan fungsi sistem ekspresi dalam tubuh manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur ginjal dan memahami fungsinya, serta menjelaskan proses terbentuknya urin. Yuk, kita bahas lebih lanjut lagi. Proses pengeluaran pada tubuh manusia itu berdasarkan zat yang dibuang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, defekasi itu adalah pengeluaran zat sisa hasil pencernaan berupa feses. Yang kedua adalah ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil metabolisme seperti CO2, keringat, dan urin. Yang ketiga adalah sekresi, yaitu pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh, berupa enzim dan hormon. Nah, sesuai dengan judul kita kali ini, kita akan membahas yang kedua, yaitu sistem ekskresi manusia. Nah, sistem ekskresi manusia ini adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas, berkeringat, buang air kecil, atau urin. Nah, kenapa harus dibuang? Karena ketika tidak dibuang, zat-zat tersebut akan menjadi racun bagi tubuh. Oke, alat-alat ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yang adalah yang pertama yaitu ginjal. Nah, ginjal ini adalah manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Nah, ginjal manusia ini ada 2, yang sebelah kiri lebih tinggi dari sebelah kanan. Kemudian, ginjal ini bentuknya seperti kacang merah, berwarna merah karena mengandung banyak darah. Nah, kita lanjut ke struktur ginjal. Nah, di sini adalah di gambar sudah ada penampang lintang ginjal. Jadi, ginjal itu punya 3 lapisan. Lapisan yang terluar yaitu korteks, kemudian bagian tengah ginjal atau disebut juga dengan medula, dan lapisan paling dalam disebut dengan rongga atau pelvis ginjal. Nah, seperti yang tergambar. Kemudian kita bahas satu persatu. Bagaimana penjelasannya? Yuk, tetap kita simak. Nah, yang pertama kita ke struktur yang paling luar atau disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Nah, pada korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Setiap nefron ini terdiri dari badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler dan dibungkus oleh kapsula Bowman. Jadi, nefron ini adalah unit utama penyusun ginjal. Ini berperan penting dalam penyaringan darah. Ini korteks ini terdiri dari komponen penyaringan atau yang disebut dengan badan Malpighi.
Kemudian ada saluran-saluran yang disebut dengan tubulus. Jadi setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus. Ini berada dalam kapsula Bowman. Jadi strukturnya seperti gambar. Nah, jadi ini ada gulungan-gulungan pembuluh darah itulah yang bulat paling atas. Nah, ini disebut dengan glomerulus. Kemudian ada saluran-saluran yang disebut dengan tubulus. Contoh ini tubulus kolektivus, tubulus distal, tubulus proksimal. Dan kemudian ada lengkung Henle. Nah, kita bahas selanjutnya. Nah, yang kedua ada medula atau sumsum ginjal. Nah, di sumsum ini terdiri dari tubulus contortus. Jadi, kalau di korteks tadi itu terdiri dari glomerulus. Jadi, kemudian masuk ke bagian tengah atau medula, ini terdiri dari tubulus contortus. Nah, dari medula renalis ini atau sumsum ginjal ini tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi tadi dan saluran yang ada di korteks renalis tadi atau dari bagian luar. Nah, saluran-saluran tersebut yaitu ada namanya tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus kolektivus. Jadi lengkung Henle yang berbentuk lengkung yang paling bawah ini adalah ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan, jadi sebagai penghubung antara tubulus proksimal dan tubulus distal. Oke, kita lanjut. Pelvis renalis atau rongga ginjal. Yang ini menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Ya, jadi menampung urin sebelum dikeluarkan melalui ureter. Itu fungsi dari rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, ini tadi bentuk badan Malpighi, kemudian tubulus tadi sudah. Nah, dari penjelasan kita tadi, maka dapat kita simpulkan ada beberapa fungsi ginjal. Nah, yang pertama itu adalah menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Yang kedua, membuang zat-zat yang membahayakan bagi tubuh seperti urea dan asam urat. Yang ketiga, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, misalnya kadar gula. Yang keempat, mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Dan yang kelima, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai bagian-bagian dari ginjal. Nah, tahapan ekskresi ginjal itu ada 3 tahapan. Ada yang pertama filtrasi, itu nanti akan menghasilkan urin primer, kemudian reabsorpsi akan menghasilkan urin sekunder, dan yang ketiga augmentasi yang akan menghasilkan urin sesungguhnya. Bagaimana prosesnya? Kita bahas satu persatu. Nah, di filtrasi ini darah di dalam glomerulus menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Jadi, filtrasi ini adalah tahap pembentukan urin primer. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang dimiliki atau yang memiliki ukuran kecil keluar. Ini melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Nah, cairan hasil filtrat inilah yang disebut filtrat glomerulus. Nah, ini filtrat glomerulus ini atau cairan hasil penyaringan ini tersusun dari urobilin, urea, glukosa, asam amino, air, natrium, kalium, kalsium, dan lain-lain. Nah, selanjutnya filtrat ini disimpan sementara di kapsula Bowman dan merupakan urin primer. Jadi inilah yang disebut dengan urin primer. Jadi masih ada zat-zat yang terkandung di dalamnya. Seperti yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian, darah dan protein ini tetap di kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses filtrasi, lanjut ke proses yang kedua yang disebut reabsorpsi. Jadi dalam proses reabsorpsi ini, urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali di tubulus proksimal. Itu namanya reabsorpsi.
Glukosa dan asam amino, kalium, dan zat-zat lain yang masih diperlukan oleh tubuh ini diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Jadi urea hanya sedikit yang diserap kembali di proses absorpsi itu. Nah, hasil dari absorpsi yaitu berupa urin sekunder. Jadi di urin sekunder itu mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Nah, urobilin ini nanti akan memberikan warna kuning pada urin dan urea menyebabkan bau yang ada pada urin. Selanjutnya, urin sekunder mengalir melalui lengkung Henle menuju tubulus distal. Di lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga direabsorpsi. Nah, masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap augmentasi. Jadi pada tahap augmentasi ini terjadi pada tubulus distal. Nah, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan dalam urin sekunder. Jadi, urin sekunder dan zat-zat sisa inilah yang disebut urin sesungguhnya. Selanjutnya, urin disalurkan ke pelvis renalis, kemudian keluar ginjal melewati ureter dan menuju kandung kemih untuk disimpan sementara. Jadi kalau kita ibaratkan prosesnya dari ginjal kemudian ke ureter. Jadi salurkan melalui ureter, ditampung di kandung kemih. Kemudian nanti akan dikeluarkan melalui uretra. Gitu ya. Nah, selanjutnya berbicara tentang kandung kemih, ini kandung kemih ini adalah tempat menampung dari urin tadi. Nah, kandung kemih ini memiliki dinding elastis, jadi mampu meregang dan menampung urin sampai setengah liter. Nah, urin keluar dari kandung kemih karena adanya tekanan dalam kandung kemih berupa sinyal yang menunjukkan kandung kemih sudah penuh. Sinyal tersebut nantinya akan memicu kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih, sehingga menyebabkan urin keluar dari tubuh melalui ureter. Nah, demikian untuk penjelasan tentang ginjal untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan nanti ke pertemuan berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Bye-bye, sampai ketemu lagi.